Pagi hari ini saya akan menyampaikan Dhamma ajaran Buddha. Ya, topiknya adalah menyelamatkan harta ya kalau nggak salah ya. Ya, tentang bagaimana seharusnya Anda sebagai perumah tangga itu menyelamatkan harta benda yang sudah Anda kumpulkan dengan susah payah ya. Tapi sebelumnya saya teringat ingin menyampaikan dulu mungkin banyak orang di luar Buddhism yang menganut paham khususnya anak-anak muda ya. Karena ini dulu terkenal di masa saya masih muda. Mungkin Anda pernah mendengarkan kata-kata muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dulu ketika saya masih mahasiswa itu tidak pernah merenungkan lebih dalam, dan saya pikir pola kehidupan ya kayak begitu karena memang dulu saya belum beragama Buddha kan ya. Jadi memang hidup ini benar-benar harus dinikmati begitu ya. Karena kenapa tadi saya katakan bahwa itu mungkin dianut oleh banyak anak muda atau bahkan juga orang-orang tua di luar Buddhism, karena mereka percaya atau diajarkan bahwa hidup ini kan hanya sekali aja ini kan, sebagai manusia sekali ini saja, kemudian nanti setelah tiba waktunya meninggal dunia, kemudian akan dihakimi begitu kan. Kalau yang amalnya itu banyak masuk surga, yang tidak banyak ya masuk neraka gitu. Tetapi ketika sudah menjadi Buddhis, maka kita harus merenung apakah paham yang seperti itu adalah paham yang sesuai dengan Dharma atau tidak. Kita harus merenungkannya ya. Saya merasa bahwa kita ini sangat beruntung, bersyukur dengan memahami Buddhism, karena kita diajarkan tentang hukum sebab dan akibat. Ya, jadi kalau Anda ingin lahir di surga itu adalah efek dari satu sebab. Yang Anda harus lakukan adalah memperbanyak sebab-sebab untuk bisa terlahir di surga. Dan saya bisa pastikan menurut Buddhism, sebab untuk lahir di surga bukan mudah foya-foya. Nah, bahayanya adalah kalau karena saya mempunyai sahabat dulu, kakak kelas satu tingkat di zaman muda itu, waktu kuliah itu menganut paham itu ya. Jadi sejak muda dia foya-foya, kebetulan dia anak orang kaya begitu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata setelah menikah, setelah tua pun dia foya-foya terus. Nah, jadi ini sebenarnya sesuai dengan ajaran Buddha bahwa ketika kita membangun satu kebiasaan mental tertentu, maka itu akan menjadi kebiasaan dan seringkali susah untuk dihentikan ya. Kan karma itu begitu cara bekerjanya. Sekali saja Anda melakukan satu karma, maka karma yang Anda lakukan itu mempunyai potensi untuk terulang lagi. Jadi sekali Anda berfoya-foya, maka itu akan menjadi kebiasaan Anda dan bisa jadi akan sulit untuk Anda hentikan. Dan itulah yang terjadi pada salah satu sahabat saya. Akhirnya beliau meninggal di usia muda, padahal karirnya bagus karirnya, tapi di usia mungkin 40 something begitu dia meninggal dunia karena efek dari foya-foyanya ya. Dia foya-foya terus begitu. Nah, saya akan berikan gambaran apa yang disampaikan oleh Buddha, bagaimana kebiasaan-kebiasaan seseorang itu akan membentuk karakternya dan kemudian akan membentuk nasibnya ya. Di salah satu sutta, kalau nggak salah di Mahanama Sutta, Buddha memberikan perumpamaan yang sangat indah sekali seperti ini.
ibaratnya ada sebuah pohon yang melengkung ke arah timur, condong ke arah timur, ya, membungkuk begitu ke arah timur, bengkok ke arah timur. Kalau pohon itu ditebang di akarnya, kira-kira akan jatuh kemana? Akan jatuh ke timur, ya, tidak akan jatuh ke barat. Demikian pula sebenarnya kalau seseorang itu membangun karakter yang foya-foya seperti itu terus, begitu meninggal dunia dalam keadaan yang masih suka foya-foya begitu, kira-kira dia kalau meninggal akan jatuh ke alam yang mana? Alam yang kurang baik, ya. Karena seumur hidupnya ibarat pohon, dia melengkung ke arah timur, condong ke arah timur, miring ke arah timur gitu. Nah, inilah pentingnya Anda membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan kita bersyukur kita mendapatkan ajaran yang baik, kan? Anda diajarkan untuk membangun karakter yang baik dengan ajaran-ajaran Buddha yang sudah sering dan banyak Anda dengarkan gitu. Nah, kembali lagi, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kapan berdananya? Kaya raya, kapan berdananya? Ya, tapi kan mereka mengenal ajaran untuk beramal, Bante. Tetapi sayangnya hubungan sebab akibatnya itu tidak diajarkan selengkap seperti yang diajarkan oleh Buddha, ya. Saya tiba-tiba teringat pada satu cerita tentang Brahmana Todeya. Jadi Brahmana Todeya ini adalah seorang Brahmana yang super kaya raya. Dia menjadi penasehat keagamaannya Raja Pasenadi, ya. Dia mempunyai seorang anak, yaitu anak muda yang bernama Subha. Ya, cerita ini bisa Anda dengar di buku yang sudah diterbitkan oleh DBS, yaitu buku penjelasan Sutanta jilid 2, mungkin di Sutta Culakama Wibangga Sutta. Di sutta tersebut Buddha menguraikan tentang hukum karma, ya. Nah, walaupun kaya raya, si Brahmana Todeya ini super kikir gitu katanya, ya. Dia itu seumur hidup sama sekali tidak pernah berdana, ya. Karena dia berpikiran kalau dia seseorang yang berdana itu pasti harta kekayaannya akan berkurang, ya. Jadi dia memberi perumpamaan, misalkan seperti pewarna celak mata begitu, kalau dipakai ya pasti akan berkurang gitu. Jadi akhirnya dia seumur hidup hanya menimbun kekayaan, kerja menimbun kekayaan terus. Nah, singkat cerita, akibat dari kekikirannya seperti itu, kalau di dalam ajaran Buddha kan, kalau seseorang meninggal karena keserakahan, maka hanya ada dua tempat kelahiran yang bisa dipastikan untuk dia, yaitu yang pertama adalah neraka, yang kedua adalah alam binatang. Nah, singkat cerita, ketika meninggal dunia, Brahmana Todeya ini terlahir sebagai binatang, kan, ya. Dan lahir sebagai binatang di rumah anaknya sendiri, si Brahmana muda yang bernama Subha tadi gitu. Dan anaknya menyayangi binatangnya tadi, jadi dipelihara dengan baik, diberi tempat tidur yang baik begitu, tanpa mengetahui bahwa itu adalah ayah kandungnya. Nah, singkat cerita, akhirnya Buddha mengetahui hal tersebut, dan Buddha secara sengaja berkunjung ke rumah Brahmana muda yang bernama Subha tadi. Ketika tiba di rumah Subha, si anjing yang merupakan ayahnya tadi menyala, menggonggongi Buddha gitu. Buddha kemudian berkata, "Hei, kamu dulu waktu masih jadi manusia nggak menghormati saya. Sekarang jadi binatang pun kamu juga nggak menghormati saya." Itulah makanya, karena kebiasaan tadi, ya. Kalau muda foya-foya ya sulit untuk menghentikannya, tua nggak foya-foya gitu. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, begitu Anda melakukan satu habit baru, yaitu sifat dari karma, dia akan mempunyai potensi untuk berulang. Dan ketika udah berulang terus akan jadi karakter Anda, akan jadi sifat Anda, dan Anda akan sulit untuk menghentikannya. Nah, singkat cerita, akhirnya diceritakan di sutta tersebut, ketika anjing itu mati, dia langsung masuk ke neraka, ya. Nah, ini adalah ajaran yang bagus dari guru agung kita tentang
bagaimana seseorang yang serakah itu hanya ada dua nasib saja tujuan dia, yaitu di alam neraka atau alam binatang, ya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya Buddha mengajarkan ini semua? Tetapi sebelum saya menyampaikan itu, saya teringat satu cerita lagi, ya. Cerita ini terjadi ketika saya masih tinggal di Singapura. Pada suatu malam ada seorang upasaka yang karena disarankan oleh istrinya menemui saya. Jadi upasaka ini sebenarnya adalah satu pengusaha yang cukup sukses di Singapura. Dia punya perusahaan beberapa, tidak hanya di Singapura tetapi di Hong Kong juga, dan di Vietnam kalau nggak salah. Jadi sebenarnya untuk ukuran orang Singapura dia cukup sukses, ya. Tetapi belakangan kata istrinya dia tidak happy hidupnya, kayak depresi begitu. Kenapa? Karena dia merasa dipermainkan oleh orang kepercayaannya yang memegang perusahaannya yang di Hong Kong begitu. Dia tahu dia dipermainkan menurut dia ya oleh pimpinannya, anak buahnya yang di Hong Kong, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan karena menurut dia kalau dia mengambil tindakan maka bisnis dia runtuh. Kenapa? Karena si orang yang di Hong Kong ini mengetahui jalur bisnisnya dari hulu ke hilir begitu. Dia menguasai ini semuanya gitu. Nah sehingga ketika si orang tersebut itu meminta ini meminta itu begitu, kemudian menurut si orang Singapura ini banyak hal-hal yang kayaknya tidak benar, merugikan perusahaan, dia nggak berani mengambil tindakan semata-mata karena takut kalau bisnisnya itu runtuh. Nah akibatnya dia depresi berbulan-bulan, nggak happy, kehilangan kedamaian dan kebahagiaannya. Waktu itu dia beberapa malam, hampir setiap malam ke wihara hanya untuk ngobrol dengan saya. Nah, saya mencoba untuk menghiburnya menggunakan satu cara, dua cara, ini itu begitu semata-mata supaya saya berusaha untuk bisa membongkar keruwetan pikirannya begitu. Nah singkat cerita belakangan dia bisa mendapatkan kedamaian dan kebahagiaannya kembali, dan ketika saya tanya apa yang membuatmu bisa begitu, katanya kata-kata saya yang menurut saya sederhana. Jadi kata-kata saya itu seperti ini yang ternyata membuat dia kemudian menemukan atau mendapatkan kedamaiannya lagi, kebahagiaannya lagi gitu. Jadi saya berkata, bro, sebenarnya kalau semua perusahaan kamu itu tutup, kamu bisa nggak sih ngabisin kekayaanmu itu gitu. Waktu itu saya ingat dia merenung sebentar, kemudian dia menjawab, nggak bisa Bante. Nah, lah orang nggak bisa ngabisin kekayaanmu, kenapa kamu mengorbankan kedamaian dan kebahagiaanmu ya dengan karena ketakutan kalau perusahaanmu hancur gara-gara kamu nggak berani mengambil tindakan pada si orang yang di Hong Kong itu gitu. Toh sekarang kalau semua perusahaan kamu tutup kan kamu nggak bisa ngabisin kekayaanmu juga kan gitu. Jadi begini aja, kalau memang menurut kamu si orang Hong Kong itu bermasalah, ya udah kamu sek aja, kamu pecat aja begitu, ya. Kalau runtuh ya runtuh loh. Nah kamu nanti sering-sering kesini belajar meditasi, malah kamu dapat kehidupan yang lebih bagus begitu. Nah singkat cerita akhirnya dijalankan itu nasihat tersebut dan dia mendapatkan kedamaian dan kebahagiaannya lagi. Jadi lihat, kadang orang kalau lagi bermasalah depresi seperti itu butuh teman untuk curhat semata-mata karena dia butuh second opinion ya, dari sudut pandang yang berbeda. Nah jadi kadang orang itu terlalu melekat pada bisnisnya, melekat pada kekayaannya sehingga mereka rela untuk mengorbankan kedamaian dan kebahagiaannya di kehidupan yang kali ini hanya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak signifikan. Seperti orang Singapura tadi, kalau bisnisnya hancur, toh dia juga udah nggak bisa ngabisin tuh kekayaannya. Jadi kan bisnisnya nggak signifikan sebenarnya kan, ya. Nah, jadi
Ini pesan saya untuk Anda, jangan Anda kemudian mengorbankan kedamaian dan kebahagiaan untuk hal-hal yang tidak signifikan. Ya, kalau Anda tidak bahagia, tidak damai di dalam kehidupan ini, setiap hari hanya membangun, memunculkan, memperkuat kilesa-kilesa, maka kilesa-kilesa itu akan menjadi tadi seperti pohon yang melengkung ke timur, miring ke timur, condong ke timur gitu. Kalau ditebang ya akan mengarah ke timur gitu. Ya, oleh karena itu bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya hidup Anda menjadi lebih positif, lebih bermanfaat, lebih damai dan lebih bahagia. Nah, lalu apa yang diajarkan oleh Buddha tentang hal ini? Di salah satu sutta, Buddha mengatakan seperti ini: adita seming agara seming yang niharati bajanang tang tasa hoti ataya no ca yang tadak dayati. Jadi kata-kata Buddha tadi artinya begini: ketika sebuah rumah terbakar, ya, maka bajana itu perkakas yang seseorang berhasil menyelamatkannya, perkakas tersebut menjadi bermanfaat untuk dia. Paham ya? Jadi ketika rumah terbakar, maka perkakas yang Anda berhasil menyelamatkannya, perkakas tersebut akan bermanfaat untuk Anda. Noca yang tatak dayati, bukan perkakas yang terbakar di sana. Ya, paham ya? Jadi perkakas yang sudah terbakar sudah tidak bisa diselamatkan lagi atau dipakai lagi. Kemudian Buddha mengatakan, ewang adita ko loko jeraya marane naja ni hare tewa dhanena dinang hoti sunini hatang dinang suka palang hoti na dinang hoti tang tata cora haranti rajano agi dahati nasati. Jadi kalimat tadi berbunyi berarti seperti itu. Seperti ini. Demikian pula dunia ini dunia ini maksudnya adalah pancakanda Anda ini, pancakanda kita ini, 5 agregat kita ini, atau kehidupan kita ini, ewang adita koloko, juga terbakar, ya, seperti rumah yang sedang terbakar, gitu, ya. Terbakar oleh apa? Jeraya maranenaca. Kita ini terbakar oleh usia tua dan kematian. Benar nggak sih? Ya, kita semua ini terbakar oleh usia tua dan kematian. Ni hare tewa danena. Oleh karena itu Buddha mengajarkan, ya, seseorang hendaknya menyelamatkan harta kekayaannya seperti perkakas yang selamat tadi, ya, dengan cara berdana. Ya, jadi Anda harus menyelamatkan harta kekayaan Anda dengan cara berdana. Dinang hoti sunihatang, apa yang sudah Anda danakan itu terselamatkan dengan baik. Ya, jadi apa yang sudah Anda danakan itu sebenarnya aman tersimpan. Kalau di kitab lain nggak akan bisa dihancurkan oleh siapapun. Ya, kalau Anda menyimpan kekayaan Anda, misalkan di apa sih, kalau di bank itu ada apa, tempat safety box ya Pak Indra ya, kelihatannya aman ya, tetapi apakah Anda bisa membawa safety box Anda melewati kelahiran Anda kali ini? Nggak bisa kan ya. Sebaliknya, kalau Anda menyelamatkan dana Anda, menyimpan dana Anda dengan cara berdana, Anda bisa membawanya untuk melewati kelahiran kali ini hingga kapanpun Anda nanti mencapai, sebelum Anda mencapai nibbana. Nah, makanya Buddha mengatakan, dinang hoti suni hatang, apa yang sudah Anda danakan itu terselamatkan dengan baik. Suni hatang, terselamatkan dengan baik. No ca yang tadak dayati, bukan uang tadi dinang hoti suni hatang na adinang hoti tang tata. Jadi apa yang tidak Anda danakan itu
tidak seperti itu, artinya tidak terselamatkan dengan baik. Jadi saya ulangi ya, segala kekayaan Anda yang Anda sudah danakan itu terselamatkan dengan baik, seperti perkakas di rumah terbakar yang tidak ikut terbakar tadi, yang masih bisa Anda gunakan. Kekayaan Anda yang Anda danakan masih bisa Anda gunakan. Ya, Anda menggunakannya bagaimana? Nanti akan disampaikan di bagian stanza yang terakhir, ya. Tetapi sebaliknya, kekayaan yang sudah Anda pakai untuk bersenang-senang, tidak Anda danakan, tidak terselamatkan dengan baik. Mereka itu ibaratnya adalah perkakas yang ikut terbakar, seperti dalam perumpamaan rumah yang terbakar tadi. Ya, nah jadi Buddha di sini menasihati, selamatkanlah harta kekayaan Anda dengan cara berdana, karena apa yang sudah Anda danakan itu terselamatkan dengan baik, dan apa yang tidak Anda danakan tidak terselamatkan dengan baik. Kenapa? Karena kalaupun seperti Brahmana Todaya tadi, yang kikir tadi, yang pelit tadi, ya, dia itu menimbun harta kekayaannya gitu. Ya, nanti akan dijelaskan. Harta kekayaan yang dia timbun pun dia tidak bawa ketika dia terlahir sebagai anjing, terlahir di neraka, akhirnya yang menikmati anak cucunya, kan? Ya. Nah, jadi di stansa tadi kemudian berlanjut seperti ini. Dinang suka palang hoti, apa yang Anda danakan itu memiliki buah berupa kebahagiaan. Ya, jadi apa yang sudah Anda selamatkan, kekayaan Anda yang sudah Anda selamatkan itu akan tersimpan di arus atau rangkaian batin Anda, dan dia memiliki potensi untuk menghasilkan kebahagiaan. Ya. Tidak hanya kebahagiaan di dalam kehidupan kali ini, tetapi juga kebahagiaan Anda di kehidupan atau kelahiran-kelahiran yang akan datang. Ya. Banyak dari umat sering menyampaikan kepada saya bahwa usahanya menjadi semakin lancar ketika dia banyak berdana, ya. Banyak sekali, tidak hanya satu dua, ada banyak sekali. Jadi lihat, bahkan dana-dana Anda itu bisa membuat, kata umat tersebut yang meyakini bisnisnya lancar karena dananya, bisa membuat bisnis mereka menjadi lancar, ya. Akhirnya juga banyak menghasilkan kebahagiaan, karena begitu sadar dia untuk berdana itu meningkat, maka praktek-praktek dharma yang lain akan juga ikut meningkat, yaitu seperti menjaga sila dan kemudian bermeditasi. Nah, saya lanjutkan. Dinang suka palang hoti, apa yang Anda danakan akan berpotensi untuk menghasilkan kebahagiaan. Na adinang hoti tang tata, apa yang Anda danakan tidak memiliki buah seperti itu, tidak memiliki buah berupa kebahagiaan. Cora haranti rajano, para pencuri, perampok, kemudian raja bisa saja akan mengambil kekayaan Anda, ya. Raja di sini mungkin kalau Anda melanggar hukum, ya, melanggar pajak misalkan, ya, pemerintah akan mengambilnya, kan, ya. Aki dahati nasati, api membakar dan menghanguskannya, ya. Ya, kejadian di LA itu lihat tuh, yang kebakaran yang di Los Angeles, ya, bagaimana api bisa membakar dan memusnahkan harta kekayaan seseorang, kan. Ada antena jahati, nah ini bagus. Kemudian pada akhirnya seseorang atau Anda meninggalkan sarirang saparigahang, meninggalkan tubuh jasmani beserta harta kekayaan Anda. Pada akhirnya Anda semua harus meninggalkan tubuh jasmani Anda harus meninggalkan harta kekayaan Anda, ya. Eta danya ya medawi, setelah mengetahui hal tersebut, orang-orang yang bijaksana hendaklah bunje taca dade taca, hendaklah menikmati dan mendanakan harta kekayaannya. Itu lihat nasihat Buddha. Setelah mengetahui hal tersebut, bahwa harta kekayaan bisa hilang karena dibawa pencuri, perampok, diambil raja,
terbakar oleh api, dan setelah kelahiran ini pun Anda harus meninggalkannya kan, gitu. Anda kan setelah kita semua ini setelah kelahiran kali ini kan harus meninggalkan apa saja yang harus kita tinggalkan. Tubuh jasmani ini, sarira, parigaha. Sarira itu tubuh jasmani, parigaha itu harta kekayaan Anda. Kan harus Anda tinggalkan. Setelah mengetahui hal ini, kata Buddha, Medawi, orang-orang yang bijaksana hendaklah bunjeta, menikmati harta kekayaan Anda. Anda harus menikmati harta kekayaan Anda, tapi juga jangan lupa dade taca. Anda hendaknya juga harus mendanakannya, ya. Datwa ca butwa ca yata anubawang. Setelah Anda menikmati harta kekayaan Anda dan mendanakannya sesuai dengan kemampuan Anda, anindito sagamu peti danang. Seorang yang tanpa celah akan mendapatkan satu tempat di surga. Jadi ini nasihat Buddha. Kalau saya rangkum nasihat tadi, kira-kira artinya seperti ini, bahwa kita, Anda semua harus paham apa yang sudah Anda danakan itu aman tersimpan, terselamatkan dengan baik. Sedangkan apa yang tidak Anda danakan itu sudah seperti perkakas yang udah nggak akan bisa Anda gunakan lagi, ya. Oleh karena itu Buddha mengajarkan kepada kita, Anda harus menikmati kekayaan Anda, tapi juga jangan lupa mendanakannya, ya, sesuai kemampuan Anda. Ya, seseorang yang melaksanakan nasihat Buddha ini, sagamu peti tanang, akan mendapatkan satu tempat di surga. Ya, jadi akhirnya, ya, statement yang tadi di awal saya sampaikan, muda foya-foya, tua kaya raya mati masuk surga, kita ganti apa? Muda berdana, tua berdana, mati masuk. Nah, ini baru benar. Baru benar, kalau tadi nggak benar. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda, dan semoga semua atau dengan kekuatan dana-dana Anda tidak hanya membuat Anda terlahir di surga, tetapi juga dana-dana Anda bisa menjadi kondisi penopang yang kuat untuk mencapai nibbana.